kasih dalam Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita kembali untuk berjumpa dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini kita sama-sama satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Dan kalau kami bisa menjalani hidup kami sepanjang hari ini, beraktivitas, melakukan pekerjaan kami, itu semua juga karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Sebab itu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menemui Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, supaya sepanjang hari ini Tuhan, sukacita-Mu itu memenuhi setiap kami. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semakan
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau sekali lagi katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik, kami milik kepunyaan-Mu, kami anak-anak kesayangan-Mu, hidup kami di dalam-Mu, hidup kami penuh kasih dan setia-Mu, kami akan pujian kami, sembah kami, haleluya, Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menayangkan satu kisah singkat ya, namanya Pak Bagong. Pak Bagong ini dari Klaten, saudara ya. Saudara akan melihat video yang akan menginspirasi kita, yang akan memotivasi kita berkenaan dengan apa yang saya bagikan hari ini ya. Tolong dipersiapkan videonya dan tolong suaranya juga supaya cukup terdengar ya. Sudah siap? Saya duduk saudara sambil melihat videonya. Saya tadi dapat video ini dan menginspirasi sekali. Saya tidak berpikir profit, saya ngomong sama istri saya, sungai mau saya bersihkan dengan biaya hampir 3 miliar. Istri saya bilang boleh dengan catatan Bapak senang. Terus saya bersihkan. Begitu bersih seperti ini saya tidak berpikir profit. Awalnya banyak orang berkata orang gila. Sungai punya siapa Pak Bagong? Kok Pak Bagong berani seperti itu? Seperti orang gila, uang dibuang ke sungai. Saya berpikir positif. Sungai punya SDA. Tapi saya tidak mengganggu air. Cuma membersihkan lumbungan, tak buat sebaik-baiknya. Hati saya tidak berpikir profit, saya yakin saja kalau saya berbuat baik, saya yakin pemerintah juga akan mendukung. Akhirnya dengan baik seperti ini, dikatakan orang saya gila dengan baik seperti ini, akhirnya orang berpikir loh ternyata bagus juga. Ternyata baik juga, dengan baik seperti ini, banyak orang yang kerja di sini, ini bisa mengasih makan orang setiap harinya. Nah, orang ini bisa makan dari sini, ini kebanggaan saya di sini. Maka saya dikatakan gila itu adalah senang bagi saya, karena orang hebat itu mesti beda dengan yang lain. Dan orang hebat itu harus punya keberanian. Maka kehebatan manusia inilah yang dicari sekarang. Sekarang banyak orang pintar tapi tidak hebat, karena tidak tahu dengan alam. Anda lihat,
Ikan ini saya kasih makan, berebut seperti ini, akhirnya yang mendapatkan makanan itu bukan yang berebut, tapi yang di tepi dengan tenangnya, dia mendapatkan pakan lebih banyak. Maka sebagai manusia, filosofi ikan ini kamu pegang. Jangan terlalu ngoyo berebut mencari makan, tapi dengan ketenangan Anda akan mendapatkan makan yang lebih banyak. Banyak orang yang bertanya, Pak Bagong ini punya umum, kok aman juga, tidak ada yang racun pada hari di sungai, tidak ada yang ganggu. Saya punya filosofi, sapa weruh ing panuju bebasan sugih pager wesi. Dalam arti orang itu kaya itu jangan sendiri, tidak enak kaya sendiri. Maka kalau Anda mempunyai profit yang baik, lingkungan Anda kamu pikirkan. Maka saya berpikir seperti itu, akhirnya apa? Semua lingkungan saya pakai. Parkir punya pemuda, tiket masuk punya desa, dan semuanya punya mereka. Saya mengelola rumah makan yang sekarang tenaganya sudah mencapai 20 orang. Untuk sungainya dikelola oleh 5 orang, berarti 25 orang. Terus saya hitung, istrinya satu-satu ada berapa? Berarti ada 50 orang, anaknya 22, berarti berapa ratus orang. Ini kebanggaan saya. Oke, saudara mendapatkan inspirasi dari video ini ya. Saya tadi baru dapat, kemudian saya mau sharingkan kepada saudara karena cocok dengan apa yang mau saya bagikan. Saudara, hidup kita ini kita harus meniru apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Bagong ini ya saudara. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan egois karena kepentingannya sendiri, tapi dia memikirkan banyak orang ya. Dia berbuat kebaikan. Ya kalau dia ngomong kalau saya kaya janganlah kaya sendiri. Ya semuanya bisa diberkati ya. Artinya dia tidak mengharapkan bahwa semua orang itu boleh mendapatkan berkat ya. Saya mau membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal 11 ya. Amsal 11 ayat 24. Ya. Amsal 11 ayat 24 bisa ditayangkan ya. Dikatakan demikian saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Orang yang berbagi hidupnya jangan pernah takut untuk miskin. Tidak akan pernah kekurangan. Sebab akan berlimpah-limpah kemurahan Tuhan memberkati orang tersebut ya. Firman Tuhan cukup jelas kepada kita. Siapa yang menyebar harta akan bertambah berlimpah saudara. Tapi yang menghemat luar biasa artinya yang medit saudara. Medit itu pelit ya saudara. Ya akan selalu kekurangan gitu loh. Jadi mari kita merubah lifestyle kita, mindset kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang murah hati yang memberkati sesama kita ya, memberkati gereja Tuhan, memberkati masyarakat, memberkati orang lain, saudara. Karena saudara itu menjadi teladan Tuhan yang hidupnya selalu menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dari saudara kita akan rubah mindset kita menjadi orang-orang yang tidak egois, tapi orang-orang yang selalu berbagi kehidupannya untuk orang lain. Semua setuju saudara? Ya, bukan untuk saya loh, bukan. Karena saya sendiri latih hidup saya untuk seperti itu. Ya, bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau tema kita tahun ini adalah kita mewartakan atau memberitakan kabar baik. Ini kabar baik, saudara. Yang harus diketahui banyak orang, yang bisa menginspirasi banyak orang supaya saudara, demi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang berbagi hidupnya bukan untuk orang lain bukan untuk orang banyak saja, tetapi demi kepentingan kita sendiri. Apa kepentingan kita? Ya, kita malah akan bertambah berlimpah kalau kita semakin murah hati. Ya, hendaklah kamu murah hati sebab Bapamu di surga murah hati. Haleluya. Ya saudara, kabar baik itu apakah membuat kita bahagia atau membuat kita stres atau depresi saudara, atau tertekan ya saudara. Di tengah-tengah ketidakpastian akan dunia di masa yang akan datang ini saudara, kita tahu perjalanan hidup saudara dan saya ini tidak pasti ya.
khususnya orang-orang yang bekerja di dalam sektor ekonomi. Tentunya kita semua berupaya, berusaha, ya, peluang-peluang opportunity apa yang bisa kita kerjakan, ya. Saudara, yang penting jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Saudara tetap harus aktif, ya. Sebab orang yang berdiam diri janganlah ia makan, ya. Orang yang nggak bekerja nggak boleh makan, ya. Nyusahin orang, saudara, ya. Jadi saudara kita selalu apa, saudara? Melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang kita dapat dari Tuhan, ya. Kabar baik di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah persoalan ketidakpastian dalam kehidupan ini, saudara, ya. Semua orang itu membutuhkan kabar baik, ya. Semua orang, saudara, ya. Berita yang kita dengar setiap hari itu berita-berita buruk, berita-berita yang menyenangkan, ya, banyak buruknya, saudara. Berita yang tidak menghibur, yang menakutkan, yang membuat kita menjadi putus asa, bisa terjadi. Saudara, berita-berita yang kita selalu dengar setiap hari kalau saudara melihat media sosial, itu bukan berita-berita yang baik. Berita buruk, berita yang mencelakakan, berita yang membuat orang lain menderita, itu mungkin kita lebih suka. Ternyata ada hal seperti itu. Jadi kalau saudara dan saya mengamati semua kehidupan di dunia ini, ya, yang saudara temui, yang saudara ketahui, ya, saudara cobalah untuk merenung. Apa yang terjadi? Hikmat apa yang ada di dalamnya membuat kita supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Ya, apa yang harus kita kerjakan, ya, saudara, sebagai orang-orang percaya, saudara, ya. Nah, bahwa kita mengetahui bahwa hidup kita semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita berada di dalam kuasa ilahi Tuhan sebagai orang percaya, saudara. Ya, kalau semua orang itu senang mendengarkan kabar baik, ya, tapi ada juga orang yang nggak suka mendengarkan kabar baik, ya. Kabar baik disampaikan tentunya ada penolakan, ya. Nggak semua orang menerima kabar baik itu, ya. Banyak orang yang merasa apatis, masa bodoh, ya. Menerima kabar baik, menerima inspirasi yang membangun, merasa apatis, masa bodoh. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Celaka orang seperti itu, saudara, ya. Menjadi orang-orang yang saudara punya harapan di dalam Tuhan, itu menjadi orang-orang yang penuh semangat sesungguhnya. Ya, kalau saudara tahu tujuan hidup saudara di dunia ini, saudara itu akan melakukan sesuatu. Oh, goal saya hidup di dalam dunia ini adalah untuk ini, gitu, ya, melengkapi orang lain. Kalau saudara berumah tangga, saudara bertanggung jawab kepada keluarga, kepada istri, bertanggung jawab pada pekerjaan. Saudara melakukannya dengan penuh antusias, dengan segenap hati, dengan tanggung jawab, saudara, ya. Saudara, lalu apa yang menjadi yang khusus, ya, perbuatan baik orang-orang percaya, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa pencuri itu juga bisa berbuat baik, bukan? Ya, orang yang nyolong, orang yang rampok, orang yang korupsi itu bisa berbuat baik, saudara, ya. Bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi apa yang menjadi hal yang khusus bagi orang percaya, orang Kristen, ya, yang berbuat baik, ya. Apa istimewanya, saudara? Tahu nggak apa istimewanya? Orang Kristen, orang percaya berbuat baik. Terletak pada apanya? Terletak pada motivasinya. Setuju enggak, saudara? Ya, motivasi kita itu loh, saudara. Apa motivasi kita ini, saudara? Kalau kita berbuat baik, kita melakukan hal yang benar, harus tahu motivasinya. Ya, orang pencuri saja bisa berbuat baik karena apa? Ingin menolong anaknya. Kalau pencuri itu punya anak, pasti dia bekerja untuk keluarganya. Cuma caranya yang salah. Tetapi, saudara, orang percaya, saudara, ya, orang Kristen, ya, perbuatan baik itu kita ini berporos pada Kristus. Setuju, ya? Berporos pada Tuhan kita. Kenapa, saudara? Karena, ya, kalau kita berbuat baik dengan dasar kita meniru teladan Tuhan, ya, kita ini melakukan apa? Pengorbanan, berkorban untuk orang lain. Memang susah untuk melatih kita berkorban. Ya, melakukan pengorbanan itu memang tidak mudah. Butuh satu mindset yang diubahkan.
seperti Tuhan Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Maka dari itu semua saudara sidang jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita meniru teladan Tuhan Yesus untuk bisa apa saudara? Bisa berbagi hidupnya, menyampaikan kabar baik bagi orang lain dan melakukannya saudara ya. Nah, saudara kalau kita berbuat baik, apa istimewanya kita saudara? Ya. Orang Kristen, orang percaya kalau kita berbuat baik ya, jangan pernah apa saudara? Untuk dengan motivasi menerima imbalan. Ada juga orang seperti itu ya saudara. Untuk menerima imbalan saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti kita pamer kebaikan, enggak saudara. Biarlah kebaikan hati kita ini diketahui banyak orang sehingga orang itu melihat ada apa kok orang itu selalu berbuat baik. Selalu menolong, selalu berkorban. Kenapa? Orang akan bertanya-tanya ada siapa, motivasinya apa. Dan saudara kalau saudara melakukan hal tersebut dengan tulus, hanya Tuhan yang menilai, yang mengukur ketulusan hati kita. Ya, yang penting jaga motivasi hatimu. Jangan pernah kita minta imbalan, saudara. Ya, kemarin waktu seminggu lalu saya ini bukan menjadi satu kebanggaan saya enggak. Tapi saya memberikan inspirasi pada saudara. Ketika saya masuk jalan tol lewat bundaran di Kuta di airport, mau masuk ke tempat loket untuk scan e-tol, di tengah jalan ada orang berhenti dan keluar dari mobilnya, dia melambaikan tangan. Rupanya beberapa mobil sudah masuk, ya, Anda nggak respon. Lalu saya buka pintu, ada apa Pak? Pak bisa tolong nggak? Saya tidak punya pulsa e-tol. Ini tamu-tamunya bule semua. Itu driver. Oh iya Pak, oke Pak, saya ini caranya. Saya langsung ambil putusan, Pak saya masuk dulu, nanti saya berhenti setelah masuk. Lalu saya turun mobil, baru kemudian saya akan bawa e-tol saya supaya Bapak bisa masuk. Ya. Saya lakukan seperti itu saudara. Masuk tol, saya bayar, kemudian saya berhenti, saya buka pintu. Saya ke tempatnya itu gesek e-tol lagi, kemudian saya e-tolnya saya gesek, kemudian pintunya buka, silakan jalan. Bapak itu bawa apa saudara? Bawa uang, Pak ini untuk e-tolnya. Pak nggak usah buat makan Bapak saja, silakan jalan Pak. Ya, artinya saudara, bahagia bisa menolong orang lain. Ya, lalu kemudian saya menyadari ketika saya pakai kaos hitam ternyata di sini saudara ada tulisan Yesus. Yesus datang untuk menolong orang itu. Entah orang itu baca atau tidak, pokoknya tulisannya besar Yesus di sini ya. Nah tahu mereka, pokoknya saya tinggal gitu aja. Dan saya menginspirasi saudara, kalau kita menolong orang saudara jangan mengharapkan imbalan. Saya nggak mau diganti ya. Bukan soal uang kecil, uang besar. Ya toh. Selama kami mampu untuk bisa menolong orang lain, kami bisa mau menolong dengan sukacita, saudara. Saya tahu apa yang saya tabur itu akan menuai, saudara. Ya pasti, saudara. Entah kapan saya terima tuaian, itu Tuhan yang mengumpulkan tempatnya, saudara. Ya, jadi saudara saya melatih semua saudara untuk melakukan hal-hal yang kecil, untuk menolong orang lain. Saya bagikan video kemarin seorang gadis yang berupa video kartun itu ya, seorang gadis yang naik bis, kemudian dia duduk punya seat ya, lalu ada seorang tua. Pernah baca nggak? Pernah lihat nggak saudara? Dilihat nggak videonya? Ya, lalu kemudian orang tua itu, gadis itu ketika melihat orang tua itu berdiri, lalu dipersilakan untuk duduk ke kursinya. Ya, berjam-jam bis itu berjalan sampai 5 jam, 6 jam. Gadis itu berdiri terus, sampai akhirnya kondekturnya periksa karcis. Tiket please, lalu ditunjukkan masing-masing tiketnya. Ternyata ketika sampai pada bapak yang duduk di kursi yang diberikan sama gadis itu,
Kemudian bapak itu tahu, oh ternyata seatnya bukan atas nama bapak itu, tapi atas nama gadis itu. Lalu kemudian gadis itu memberikan tanda kode kepada kondekturnya, supaya jangan bilang-bilang. Bapaknya tertidur pula, saudara. Lalu kemudian kondekturnya baik hati, ada tempat di belakang, silakan duduk, untuk menyuruh gadis itu. Kemudian setelah itu gadis itu apa yang terjadi? Dia ambil tongkatnya, tongkat kruk ya istilahnya. Tongkatnya untuk berjalan ke belakang, saudara, ambil agak pincang-pincang begitu. Orang semua melihat gadis itu bisa berdiri berjam-jam hanya untuk berkorban pada seorang kakek tua. Untuk memberikan tempat, saudara. Itu adalah kisah yang sederhana yang menginspirasi kita. Betapa orang itu harus berbagi, ya, sekalipun dia sakit, sekalipun dia menderita. Dia membagikan tempat yang nyaman untuk orang lain, saudara. Ya, Tuhan Yesus sama seperti kita. Ya, hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang, saudara. Ya, perbuatan baik orang percaya itu adalah rasa ucapan syukur. Ya, kalau saudara berbuat baik itu karena saudara kita mengucap syukur. Karena kita tahu Tuhan itu memelihara hidup kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita yang percaya, saudara. Ya, ucapan syukur, ya, sekaligus untuk memberitakan bahwa ada Kristus, ya, supaya orang lain tertarik melihat. Kenapa orang itu mau berbagi hidupnya? Kenapa orang itu mau melayani? Kenapa orang itu suka menolong? Supaya Kristus itu terlihat di dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan baik itu, saudara. Ya, sekali lagi perbuatan baik kita, orang-orang percaya. Ya, itu menjadi lifestyle, ya, menjadi gaya hidup kita. Ya. Selalulah berbagi, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya. Janganlah egois untuk diri kita sendiri. Ya, perbuatan baik itu bukan berbicara mengenai cuma harta benda saja, tapi apapun yang ada dalam hidup saudara. Ya, perhatianmu, doamu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, perhatian kita untuk orang yang sakit. Saudara datang ke rumahnya dengan berupaya, saudara bisa datang ke orang tersebut untuk melayani. Itu adalah perbuatan yang mulia, saudara, ya. Jadi orang Kristen yang berbuat baik itu adalah sebuah lifestyle, kehidupan, gaya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, sekali lagi kita berbuat baik bukan untuk mencari pujian manusia. Tidak ada gunanya. Kalau mendapatkan pujian manusia, yaitu upahmu, cuma kamu dipuji manusia toh. Ya, tapi kalau saudara memberikan, tangan kirimu enggak tahu, tangan kananmu melakukannya, tangan kiri enggak tahu, saudara. Enggak masalah, saudara. Karena saudara menabur hal-hal yang baik, semuanya akan saudara tuai. Ya, barang siapa yang menanam akan menuai. Yang tidak menanam, saudara, tidak akan pernah menuai, saudara. Ya, perhatikan ini firman Tuhan, saudara. Ya, bukan saya yang ngomong, ya. Ya, nah seharusnya kita apa yang kita lakukan, saudara. Kalau kita berbuat baik, saudara, berbagi hidupmu, saudara. Kita ini memiliki apa, saudara? Memiliki belas kasihan, memiliki kasih yang datang daripada Tuhan, yang ada di dalam hidup saudara. Ya. Dan lakukan dengan konsisten. Lakukan dengan konsisten. Berbuatlah baik kepada siapapun juga. Ya. Jangan pandang orang. Kita melayani, ya, kita jangan melihat orang. Orang yang kaya, yang populer, yang top, kita layani dengan baik. Tapi orang yang sederhana, yang kekurangan, kita membedakan, saudara. Siapa yang melihat, saudara? Tuhan Yesus melihat. Ada apa motivasi kita melayani orang-orang kaya, saudara? Ya, motivasinya apa? Supaya dapat duit, supaya dapat berkat? Enggak, saudara. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada besar kecil, terhormat maupun tidak terhormat, kaya miskin, tinggi rendah, semuanya sama. Dan harus kita layani dengan baik. Ya, saya percaya semua saudara ini memiliki hatinya Tuhan Yesus. Kemarin saya sharing kepada teman-teman anak-anak muda. Ya. Hatinya Tuhan Yesus itu suka menolong. Ya. Hatinya Tuhan itu suka memberi, suka berkorban.
Ya sekali lagi, Tuhan itu murah hati. Tuhan itu akan selalu memberkati orang yang selalu menyalurkan berkat Tuhan. Setuju nggak, saudara? Ya, percayalah akan firman Tuhan. Jangan percaya saya, saudara. Saya pun mau belajar melakukannya, saudara. Tidak sempurna, tapi mau berusaha, saudara. Ya, haleluya. Tuhan Yesus itu memberikan contoh yang sempurna. Sudah memberikan kehidupannya untuk saudara dan saya. Dia harus mati dan rela mati. Dianiaya, menderita, susah, sakit. Ya, sangat menderita sekali. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Karena melihat manusia ciptaannya ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maka Tuhan Yesus tetap murah hati. Apa yang dilakukan Tuhan? Ampunilah Bapa mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, saudara. Ya, saudara, kita bersyukur karena kita ini memiliki teladan yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Saya hanya memberikan contoh, yaitu berpusat pada Kristus saja, ya, karena Dia yang sempurna. Maka dari itu, saudara, jemaat Tuhan harus bertumbuh, harus mengenal hati Tuhan, harus mengambil hatinya Tuhan, harus memakai hatinya Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita nggak bisa sempurna melakukannya, seringkali gagal karena kita selalu apa? Mungkin kita berpikir apa untungnya, ya? Apa untungnya bagi saya? Mungkin begitu, karena apa, saudara? Melakukan untung rugi. Kalau aku melakukan hal demikian, kalau aku melakukan hal yang baik, apa untungnya untuk saya? Seperti itu. Ya, selalu ada kalkulasi. Ya, bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah bisa dihitung untuk kita semuanya, saudara. Kalau saudara melakukan kalkulasi, saudara, kita akan mendapatkan berkat yang terbatas. Tapi kalau saudara tidak kalkulasi untung rugi, melayani Tuhan dengan semangat, dengan sepenuh hati, ya, dengan kesungguhan hati, dengan semangat yang tinggi, dengan antusiasme, saudara, kita tidak kalkulasi sama Tuhan. Ya, percayalah ketika saudara datang ke tempat ibadah ini, saudara, itu pun perjuangan yang keras kan. Hujan di luar, saudara. Malas, lebih baik tidur. Ya, tidur lebih enak karena apa? Masih mendung-mendung gini, tak terusin deh tidurnya. Saudara, kita berusaha, ya, kita kemudian bangun pagi dengan susah payah, lalu ke kamar mandi sambil ngantuk-ngantuk. Tapi saudara akhirnya berkemas-kemas untuk berdandan datang beribadah kepada Tuhan. Siapa yang melihat? Saudara datang ke sini bukan untuk saya kok. Ya, ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara itu berjumpa dengan Tuhan, saudara bertemu dengan Dia, saudara mau rindu bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan melimpahkan berkatnya untuk saudara. Untuk kepentingan kalian semua, bukan untuk saya, saudara, ya. Jadi kenapa ibadah ini diadakan? Saudara, ini pertemuan raya di mana kita bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Karena setiap pertemuan ibadah itu ada maksud Tuhan. Amin, saudara. Ya, ada maunya Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk saudara menerima semua berkat ilahi dari Tuhan. Ya, saudara, sudah dibangun, sudah dikuatkan. Ya, kalau saudara malas-malas datang kepada Tuhan, tapi mengharapkan berkat berlimpah, omong kosong, saudara. Ya, nggak mungkin. Ya, saudara, kalau datang saudara setia kepada Tuhan, saudara beribadah, bersyukur, menyampaikan rasa syukur saudara melalui pujian dan penyembahan. Ya, itu adalah persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan pun melihat, mengukur, menilai, ya, saudara, seberapa kita tulus datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau baca firman Tuhan, yaitu Amsal 15 ayat 30, ya, Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang, ya. Di terjemahan sederhana Indonesia, pembawa kabar yang datang dengan wajah cerah, maksudnya bersinar-sinar itu, saudara, akan menyampaikan berita baik
yang menyegarkan tulang. Sebetulnya adalah menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan jiwa kita, saudara. Benar ini. Ya, cuma ini kan TB, terjemahan baru. Saya membacanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara. Ya, jadi orang yang datang kepada Tuhan ya dengan semangat, dengan ceria untuk menyampaikan kabar kebenaran, kabar baik kepada semua orang, saudara, itu akan bisa memulihkan keadaan jiwa orang lain yang membutuhkan. Ya, di dunia ini sudah banyak orang yang sakit, yang menderita, perlu orang yang menolong. Saudara dan saya itu harus sehat. Ya, jangan sakit. Sakit fisik mungkin oke lah, pusing ya, capek, boyoknya cekot-cekot mungkin ya. Enggak masalah. Tapi kalau hati kita yang sakit, jiwa saudara yang sakit, saudara itu menjadi beban bagi banyak orang. Benar enggak? Jadi saudara harus sehat, jiwanya sehat, rohaninya sehat ya, pikirannya sehat, hatinya sehat. Saudara itu akan menjadi penolong banyak orang. Dan bisa membagikan kabar baik bagi semua orang yang membutuhkan. Jadi di sini siapa yang sakit jiwa? Ada yang jiwanya masih sakit, stres ya. Orang sakit jiwa itu stres terus, saudara ya. Jangan ya, saudara. Saudara harus sembuh dulu ya. Sembuh dulu, datang pada Tuhan, minta dipulihkan. Tuhan, pulihkan roh jiwaku dan tubuhku. Ya, Tuhan berkuasa. Karena Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Kalau saudara ada di dunia ini memiliki tujuan, sesungguhnya tujuan itu adalah ini, melengkapi orang lain. Saudara menyampaikan menjadi saluran berkat Tuhan, ya melalui apa saja yang saudara bisa kerjakan ya di dalam dunia ini. Haleluya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah karena Tuhan itu menghendaki setiap orang itu mendengar kabar baik. Saudara, ya. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini. Markus 16 ayat 15. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang menolak percaya kepadaku akan dihukum. Benar ya? Oke. Saudara, karena Tuhan Yesus sendiri, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya saudara. Siapa yang percaya akan dibaptiskan. Dan siapa yang menolak percaya akan dihukum. Ini firman Tuhan yang mutlak, yang harus kita terima, yang harus kita percaya. Ketika saudara percaya kepada Kristus tidak pernah sia-sia. Karena ini yang Tuhan berikan. Kasih karunia-Nya atas kehidupan semua orang. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Dan berita ini juga harus disampaikan kepada semua orang. Ya saudara, kalau saudara memiliki komunitas, memiliki teman, kalau ketemu orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang mau dilayani. Ada beberapa kemarin saya mendengar kesaksian dari Bu Nuka. Karena Tuhan memakai Ibu Nuka untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang yang sakit didoakan dan mengalami kelegaan. Ya, luar biasa karena kuasa Tuhan menyertai Ibu. Ya, dan Pak Komang juga ya yang berdua ya suami istri untuk mengunjungi orang-orang yang mereka layani. Yang tidak bisa saya jangkau ya, tapi dijangkau oleh Pak Komang dan Bu Nuka. Kita bersyukur karena orang memiliki hati ya, ingin melayani, hati misi ya, ingin membuat orang lain menjadi lega dan sembuh dan diselamatkan. Dan itu tugas saudara dan saya, saudara ya. Ya, karena saudara yang kita beritakan ini adalah kabar baik. Adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang. Ya, jadi saudara kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di sini jangan merasa saya menjadi jemaat yang saya harus menerima banyak hal yang saya terima. Enggak apa-apa saudara menerima sesuatu ya. Tapi cobalah saudara boleh merenungkan setelah kita menerima, mari kita latih untuk kita bisa praktek melakukannya ya saudara. Nah,
Saya akan ajak saudara membaca di dalam kitab Yesaya 52 pasal 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat yang ke-7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya. Alkitab menyebutkan bahwa orang yang membawa kabar baik itu indah, saudara. Mulia. Orang yang menyampaikan kabar baik itu sebuah kehormatan yang bisa dibagikan kepada orang lain, saudara. Membawa berita, yang pertama membawa berita damai. Dunia itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, keresahan, kegalauan, ya, ketidakpastian, kebimbangan, saudara, kegelisahan, tekanan dan depresi. Itulah dunia yang ada sekarang ini, saudara. Coba saudara perhatikan orang-orang yang kita sendiri tahu, bahkan saudara pun mengalami, ya. Betapa kita takut akan masa depan kita khawatir kalau kita ini nggak bisa makan, khawatir akan pekerjaan kita, mungkin karena kondisi yang tidak menentu itu. Jadi menjadi resah dan galau, ya. Ketidakpastian, ya, kebimbangan dan gelisah hatinya, saudara. Kabar baiknya adalah Yesus datang memberikan apa, saudara? Damai sejahtera. Yang kedua adalah, yang kita baca di ayat 7 adalah apa, saudara? Memberitakan apa? Kabar baik. Ya. Memberitakan kabar baik, saudara. Kalau tadi Yesus datang memberikan damai sejahtera. Dan saudara kita bisa merasakan apa, saudara? Kerajaan Allah di bumi. Saudara tahu isinya kerajaan Allah apa? Pernah saya sudah ngomong kepada saudara. Apa kerajaan Allah itu? Hal kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini adalah hal kerajaan Allah. Orang yang kehilangan damai sejahtera tidak akan menikmati kerajaan surga di bumi. Setuju enggak, saudara? Orang yang tidak hidup dalam kebenaran juga tidak akan menikmati berkat kerajaan surga di bumi ini. Orang yang damainya hilang, sukacitanya juga hilang. Isinya apa? Stres kan? Ya, menjadi orang yang tidak semangat, yang putus asa, yang kemudian mudah menyerah kehidupannya. Saudara, kalau kita berdoa sama Tuhan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di surga apa? Hal kerajaan surga, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini loh surga di bumi, saudara. Bukan harta benda, bukan kekayaan dunia, bukan warisan, bukan uang, saudara. Tetapi saudara, menikmati kerajaan surga di bumi itu adalah hidup dalam kebenaran, menerima damai sejahtera dan sukacita. Uang tidak bisa menjamai orang bisa damai dan sukacita. Mereka cari hiburan di Canggu. Punya uang, bisa bayar. Jam malam bisa ke klub, saudara. Punya uang, kering jiwanya. Cari damai di sana, cari sukacita di sana. Itu bukan kerajaan surga. Berbahagialah orang yang puas di dalam Tuhan. Karena tidak akan mencari yang lain. Amin, saudara. Orang yang puas di dalam Tuhan itu tidak akan mencari kesenangan dunia, saudara. Saudara sudah puas enggak sama Tuhan? Ya. Kalau saudara sudah puas bersama dengan Tuhan, saudara tidak akan mencari hal-hal yang lain. Ya, saya harapkan saudara itu bisa menikmati hidup pengalaman bersama dengan Tuhan, menghidupi perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Sungguh indah, saudara. Ya. Sekali lagi kemarin saya sudah tanya kepada teman-teman. Kita semua ini punya persamaan, saudara. Persamaannya apa?
Persamaannya adalah kita sama-sama akan meninggal dunia. Setuju ya? Meninggal dunia semuanya. Tapi waktunya kapan? Gantian. Ngantri saudara. Ya kita nggak tahu usia kita sampai kapan dipanggil Tuhan. Sama-sama akan meninggalkan dunia ini sebab dunia ini bukan rumah kita. Bersyukurlah masih ada di dunia karena apa? Kita hidup, mulai latih hidup bersama dengan Tuhan. Selalu terpaut hati kita bersama dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Kita gak mampu loh, sudah di luar Tuhan gak akan pernah mampu. Gak pernah akan bisa. Kita akan berantakan dan kacau. Ya kita akan amburadul, kita akan jatuh saudara ya. Tapi saudara, ketika saudara memutuskan saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Supaya saya mengalami kekuatan bersama dengan Dia. Ya, sehingga kehidupan kita saudara menjadi saluran berkat bagi banyak orang saudara ya. Nah saudara, mari saya ajak saudara untuk membaca ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 8 ya. Ayat yang terakhir berarti mau selesai. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu dan bagikanlah kepada banyak orang. Ya saudara, ini loh firman Tuhan. Jadi kalau kita memberitakan kabar baik, kita tidak boleh memberitakan kabar buruk, ya, menjelek-jelekan orang, lalu kemudian memfitnah orang, menghukum orang, menghakimi orang tanpa orang itu tahu. Belum tentu orang yang kita hakimi itu orang yang bersalah. Ya, kalau orang itu gak bersalah, kita yang bersalah menghakimi dengan seenaknya hati, saudara kita berurusan sama Tuhan. Karena saudara menabur hal yang buruk. Sebab Tuhan perintahkan janganlah menghakimi sesamamu. Ya, penghakiman itu haknya Tuhan. Apa artinya saudara? Apapun yang kita perbuat, pasti urusannya sama Tuhan. Hukum tak bertuai. Apa yang kau lakukan, baik atau buruk, itu penghakimannya dari Tuhan. Kalau engkau berbuat baik, kita semua akan menerima anugerah Tuhan. Tapi engkau berbuat buruk, berbuat jahat, hukumnya juga ada. Saudara akan menuai dengan hasil perbuatanmu. Itu sebanding, seimbang, ya, sama ukurannya. Ya, saudara. Sekali lagi, pikirkan semua itu. Apa yang benar, apa yang mulia, yang adil, semua yang suci, yang manis didengar, yang sedap didengar. Semua yang disebut dengan kebajikan, kebaikan, kemurahan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu saudara. Karena ini firman Tuhan untuk saudara dan saya. Mari saudara kita merenungkan firman ini. Karena firman ini berkuasa. Mari kita menghidupi firman ini saudara. Ya. Jadi orang percaya yang berbeda, yang diubahkan Tuhan senantiasa, terus menerus mau berubah, saudara. Mau terus disempurnakan, itulah kerinduan hati kita, saudara. Kita belum sempurna gak apa-apa, tapi kita mau Tuhan, aku mau disempurnakan seperti Engkau. Amin, saudara. Pemain musik silakan berdiri.